lagi apa, Cik? Ina lagi nonton Aneka. Aneka apa? Aneka rasa, aneka warna. Cak nama toko manisan itu Bukan Cak itu. Aneka tuh nilai dasar yang harus teraktualisasi dalam kehidupan seorang ASN. Cak Kito-Kito ini nah. Benar kan Ading? Nah, betul. Apalagi Cak kita nih baru jadi ASN. Harus paham apa itu aneka. Kalau Cak itu, ayolah ajari kami. Mudah lah itu. Kita belajar dari Bung Hatta bae nah. Nah, tengoklah video nih. Salah satu bukti akuntabilitas seorang Muhammad Hatta adalah ia sangat menjaga rahasia negara, meskipun kepada keluarganya. Rahasia negara yang saya maksud adalah tentang kebijakan pemotongan nilai mata uang dari Rp100 menjadi Rp1. Hal ini menyebabkan rencana sang istri untuk membeli sebuah mesin jahit baru menjadi tertunda. Berbicara nasionalisme, hal tersebut terlihat dalam diri Bung Hatta. Bukan hanya keterlibatannya dalam kemerdekaan Indonesia, tapi nasionalisme ada di dalam diri Bung Hatta, tertanam dalam jiwa dari perilaku dan semangat Bung Hatta. Salah satu bentuk yang pernah ditunjukkan oleh Bung Hatta dari sikap nasionalismenya adalah beliau pernah menolak untuk menginjakkan kaki di tanah Singapura dikarenakan negara tersebut pernah menghukum dua orang marinir Indonesia, yaitu Usman dan Harun. Dalam pandangan Bung Hatta, hal tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap negara Indonesia. Salah satu hal yang menarik yang paling kita ketahui dari seorang Bung Hatta, beliau pernah berikrar untuk tidak menikah sebelum memerdekakan Indonesia. Bentuk komitmen dan kecintaannya terhadap Indonesia terlihat dari ikrar yang pernah ia sampaikan. Hal tersebut merupakan cerminan yang dapat kita contoh dari seorang yang nasionalisme, memiliki integritas, memiliki komitmen kepada apa yang sedang diperjuangkan. Salah satu kutipan yang dapat kita laksanakan, kita amalkan, atau menjadi bahan pikir kita agar kita menjadi seorang yang nasionalisme, yaitu pernah disampaikan oleh Bung Hatta. Jangan pernah kita berpikir untuk dihormati bangsa lain, sedangkan bangsa sendiri di antara kita masih suka memperdaya bangsa sendiri, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Mari bersikap nasionalisme, mengikuti pikiran, semangat, serta komitmen yang dipegang oleh Bung Hatta. Salah satu yang perlu diteladani dari Bung Hatta dalam sektor etika publik adalah bijak dalam menggunakan BMN atau barang milik negara. Dalam buku yang berjudul Mengenang Bung Hatta, Inding Wangsawijaya, sekretaris pribadi Bung Hatta, pernah ditegur karena menggunakan 3 lembar kertas dari kantor sekretaris wakil presiden. Beliau ditegur karena menggunakan aset negara untuk membalas surat yang bersifat pribadi. Sebagai pejabat negara, Bung Hatta memiliki etika publik yang baik. Dia dikenal dengan sifat jujur dan bijaksana. Beliau juga lebih berpihak kepada masyarakat daripada kelompok orang yang berkuasa, karena menginginkan persamaan hak antara dirinya dengan masyarakat. Sebagai contoh, ketika beliau berangkat haji, Bung Hatta lebih memilih dana tabungannya pribadi dan tidak menggunakan fasilitas milik negara, karena menginginkan berangkat sebagai masyarakat biasa. Nilai selanjutnya yaitu komitmen mutu. Sebagai tokoh intelektual, Bung Hatta telah banyak melahirkan pemikiran untuk memajukan kehidupan bangsa. Salah satu gagasannya adalah
gagasan ekonomi kerakyatan yang diwujudkan melalui koperasi. Gagasan ekonomi kerakyatan adalah wujud komitmen beliau agar dapat membantu perekonomian rakyat menjadi lebih baik. Dengan ini, para penduduk sekitar tidak kesulitan lagi mendapatkan bahan-bahan perekonomian dengan harga yang terjangkau. Semangat yang ditunjukkan oleh beliau dalam memberikan kontribusi terhadap negara harus kita tanamkan pada diri kita agar kelak dapat meningkatkan mutu di masa yang akan datang. Kini, gagasan perekonomian dari Bung Hatta masih terus hidup. Terbukti dari adanya dukungan pemerintah terhadap UMKM sebagai tulang punggung ekonomi negara. Jika kita berbicara tokoh anti korupsi di Indonesia, satu sosok yang terlintas dalam benak saya, Bung Hatta. Kita tidak perlu berbicara tentang kisah beliau sebagai seorang wakil presiden tapi tidak mampu membeli sepatu yang diinginkannya, atau cerita dari tanah Papua ketika beliau dengan tegas menolak uang saku diberikan kepada diri. Kisah kali ini datang dari putri keduanya, Gemala Rabi Hatta, ketika ia bekerja pada waktu di konsulat RI di Sydney 1975 saat ia mengirimkan surat kepada ayahandanya menggunakan kod konsulat RI. Teguran itu ia terima beberapa waktu kemudian ketika ayahanda mengirimkan surat balasan yang isinya, "Gemala putriku, aku ingin memperingatkan kau satu hal. Janganlah engkau mengirim lagi surat yang bersifat privat, bukan surat dinas menggunakan kertas konsulat RI. Tentu hal ini tidak pantas." Begitu teguran sang ayah kepada Gemala Rabi Hatta. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa sikap anti korupsi harus ditanamkan pada diri sendiri, kepada keluarga dan masyarakat sekitar kita. Bung Hatta bukan saja tokoh anti korupsi, tetapi Bung Hatta adalah guru anti korupsi bagi bangsa Indonesia. Salam anti korupsi. Sudah dilihat kan videonya? Makanya kalau kerja jangan asal kerja. ASN tuh kerjonya harus beraneka. Masih ingat dak apa aneka itu? Akuntabilitas, Nasionalisme. Etika publik. Komitmen mutu. Anti korupsi.